Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu, pencinta guru politik. Selamat malam, salam jumpa dengan saya, Vicky Nak. Tema live saya malam hari ini adalah saya dari tadi siang membaca berita yang lagi tren. Dari siang sampai malam hari ini terkait dengan pemerintah tidak mampu membayar biaya isi ulang pulsa listrik untuk menerangi jalan di Kabupaten Belu. Ini berita. Berita ini saya berpikir, satu Kabupaten Belu di zaman yang modern begini. Tapi pemerintahnya sendiri mampu menulis di dalam berita bahwa mengatakan bahwa tidak mampu mengisi pulsa untuk memberikan penerangan di Kabupaten Belu. Ini sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Belu, baru kali ini pemerintah mencurhatkan, menyampaikan bahwa pemerintah tidak mampu mengisi pulsa untuk biaya penerangan jalan, sehingga Belu hari ini menjadi kota yang mati. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, judul beritanya, coba Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengikuti grup politik Kabupaten Belu hari ini bisa melihat, bisa membaca fenomena yang terjadi di Kabupaten Belu yang menjadi garda terdepan daripada batas negara Republik Indonesia ini. Hari ini saya akan mati karena penerangan jalannya tidak bisa menerangi seperti sedia kala karena alasan pemerintah hari ini tidak mampu mengisi pulsa listrik untuk penerangan jalan. Teobinisasi, anggaran habis Bung Vicky. Betul, tadi saya sempat membaca sepintas bahwa pemerintah menyampaikan melalui PLT Kadis Perhubungan mengatakan bahwa tidak mampu mengisi pulsa untuk penerangan jalan dikarenakan karena dananya direfocusing. Minta maaf, dana sebenarnya pemerintah juga tahu mau refocusing itu dana, tapi yang bagaimana menjadi ini kebutuhan pokok masyarakat. Siapa yang bilang Belu kota mati? Mungkin itu maaf, kami kan dari kampung toh. Kalau kami masuk di kota itu, kagak. Kalau kami lihat lampu menyala itu, kalau malam kami dari kampung datang lihat itu lampu menyala sepanjang jalan, misalnya 2 jalur Nenuk segala macam, kalau dia nyala dari Helwin dari bandara kami, kalau dia nyala kami di kota Temboa. Tapi kalau dia gelap gulita, apa bedanya kalau malam sama dengan kami di kampung? Mungkin saudara Ratu Mali ini coba bisa baca itu berita hari ini. Apakah judul berita itu dia mengada-ngada ataukah tulisan yang disampaikan oleh pemerintah, dalam hal ini PLT PLT Perhubungan menyampaikan bahwa tidak mampu mengisi pulsa karena ini dananya sudah direfocusing. Jadi untuk isi pulsa di gardu untuk penerangan jalan tidak bisa diisi karena uangnya tidak ada. Itu bukan curhatan dari seorang pemerintah tuh. Terus perubahannya di mana? Saya mau tanya kepada ini Kakak Ratu Mali. Kemarin dari Keva sepanjang jalur Nenuk mati STM sampai pos polisi. Ini yang saya katakan, kalau ini dibiarkan terus bahwa Belu ini bagaikan kota mati, malam tidak ada kehidupan. Karena sebuah kabupaten itu dinilai dari malam hari. Jadi ketika kita masuk itu ada gemerlap lampu yang menyala, itu menandakan itu adalah sebuah kota yang indah, yang dipandang oleh masyarakat. Tapi kalau kita masuk, kalau gelap gulita, apa bedanya dengan di kampung? Terus perubahannya di mana? Siapa yang bilang Belu kota mati? Kakak masuk, kakak lihat. Ini ada curhatan dari Pak Teobinisasi, tolong Kakak Ratu Mali coba tanggapi. Kalau pagi sampai siang hari, malam hari orang mengatakan bahwa itu kota Temboa. Karena kita belum lihat karena kota, karena kita punya mata bisa melihat. Bola mata kita, kedua bola mata kita, ini kota. Ada keramaian, ada aktivitas, ada lalu lalang mobil dan motor. Tapi ketika malam hari,
Kalau kita masuk di sebuah kota dan kita melihat gelap gulita dalam perjalanan untuk masuk, itu orang menandakan ini kampung atau kota. Sebagai masyarakat ini kami perlu kritisi. Kok sampai segitunya kalau seandainya alasan untuk mengatakan bahwa uangnya sudah dana sudah refocusing, kenapa tidak ditinggalkan untuk biaya untuk pengisian pulsa untuk menerangi lampu jalan yang ada di Kabupaten Belu supaya menandakan ada sebuah kota. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu sangat disayangkan kalau sampai itu terjadi. Kalau memang hari ini pemerintah mengatakan seperti begitu, oke lah. Kami sepakat. Mungkin bisa diambil jalan tengahnya seperti apa. Kalau misalnya seperti curhatan dari yang disampaikan oleh PLT Perhubungan mengatakan bahwa semua dananya sudah direfocusing termasuk penerangan jalan. Oke, bagaimana supaya kami sebagai masyarakat, apakah kami perlu minta maaf? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya kata-katanya saya salah. Apa perlu kami masyarakat ini mungkin menyumbang 1.000 rupiah supaya untuk bisa mengisi ini meteran di gardu untuk penerangan lampu jalan yang ada di Kabupaten Belu supaya menandakan Belu itu menjadi satu kota yang indah di batas negara ini. Ini cuma saran saya. Kalau memang seandainya kalau uang itu seperti kata PLT Kadis Perhubungan mengatakan bahwa semua dananya sudah direfocusing termasuk dana untuk penerangan lampu jalan yang ada di Kabupaten Belu. Kalau memang terjadi, saya minta maaf sekali lagi menyarankan, mengusulkan kalau bisa memang kalau itu terjadi sudah dana sudah refocusing, saya mungkin menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu yang hidup di kota Atumbo ini, mungkin bisa kita menggalang dana untuk 1.000-2.000 untuk kita mengisi pulsa yang ada di gardu khusus untuk penerangan jalan di Kabupaten Belu yang ada di kota. Supaya kota ini bisa ketika malam hari orang lewat, orang bisa tahu ini adalah sebuah kota yang ada di batas negara ini. Ini cuma usul saja. Tapi memang judul berita hari ini sangat menarik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya tidak mau melebar jauh, saya hanya berbicara dengan pokok berita yang tadi saya baca. Karena sudah saya baca habis, makanya saya live ini menyampaikan. Itu akibat omongan melebihi tindakan. Sehingga urusan lampu penerangan juga tidak bisa atasi. Kira-kira rezim ini bisa tahu kelola anggaran atau tidak? Mungkin ini bahasa ini adik mungkin pemerintah bisa menjawab. Karena ketika saya menjawab adik punya bahasa nanti akan dipelintir bahwa oh ini si Vicky ini begini-begini, tidak saya ini milik pemerintah, ini mungkin bahasa adik ini bisa teruskan kepada pemerintah yang punya hak untuk menjawab. Karena slogan perubahan ini hari ini masih menggema di seantero Kabupaten Belu ini. Tapi ketika Belu ini kita masuk di malam hari sebagai kota mati, karena lampu jalan mati, jangan kita berbicara tentang perubahan. Sangat disayangkan, saya akan bicara terus karena menggaris bawahi, saya akan mengulang-ulang saya pembahasan karena PLT Perhubungan mengatakan, PLT Kadis Perhubungan mengatakan bahwa dananya untuk penerangan jalan di Kabupaten Belu ini dananya sudah tidak ada karena sudah refocusing. Saya sebagai masyarakat Kabupaten Belu sangat miris dengan keadaan Belu saat ini. Kok sampai segitunya? Kok pemerintah sampai tidak berpikir bagaimana supaya itu dianggarkan untuk bagaimana supaya jangan sampai Belu ini menjadi sebuah kota yang mati ketika malam hari orang masuk berkunjung ke daerah ini. Tidak pernah pemerintah berpikir bahwa ada aktivitas di malam hari. Tidakkah pemerintah berpikir ketika orang berdatangan di malam hari orang akan tahu ini Belu ini begini kota yang indah, tapi ketika orang datang di malam hari orang melihat apa penerangan jalannya, tidak, orang berkata ini kampung kah atau kota ini. Susah sudah ada live pulsa habis. Saudara Joni, silakan saudara baca itu berita. Judul beritanya sangat menarik. Mungkin sudah keluar di grup politik ini. Biasanya ada organisasi non-pemerintah ambil alih saat pemerintah lamban menangani. Oleh karena itu, marilah kita bahu-membahu. Curhatan hati yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini, yang disampaikan oleh PLT, Kadis Perhubungan, mengatakan bahwa dananya sudah. Marilah masyarakat Kabupaten Belu, generasi muda Kabupaten, marilah kita selamatkan lampu-lampu jalan. Marilah kita sumbang 1.000-2.000
untuk peduli terhadap Rai Belu ini menjadi satu kota yang indah ketika orang berkunjung di malam hari. Marilah kita sama-sama kita sumbang 1.000-2.000 rupiah dari saku saudara-saudara. Marilah sebagai generasi milenial, generasi yang ingin perubahan, marilah kita sumbang untuk kita mengisi di gardu yang dimaksud oleh pemerintah saat ini. Judul beritanya menarik. Boom, hari ini saya baca mungkin 3 kali. Saya tidak habis pikir sepanjang sejarah berdirinya Kabupaten Belu ini. Organisasi sama sekarang susah dipercaya, semua berbicara soal kepentingan. Oleh karena itu generasi muda Kabupaten Belu, adik-adik Guido sebagai generasi muda yang punya gagasan ide cemerlang untuk Rai Belu ke depan, mari sama-sama kita membawa kita dengan cara bagaimana kita, kalau memang pemerintah sudah mencurat kepada kita masyarakat dan dituliskan melalui media massa dan menyampaikan sudah tidak ada uang lagi untuk pembiayaan isi pulsa untuk penerangan jalan. Oleh karena itu mari kita selamatkan kota ini. Mari kita peduli terhadap Rai Belu ini. Kita peduli terhadap nasib lampu-lampu jalan yang ada di Kabupaten Belu. Biar ketika malam hari orang berkunjung ke Rai Belu ini, orang tahu ini ada kota yang indah di Kabupaten Belu, kota yang indah di perbatasan. Supaya Belu ini menjadi Belu yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau sudah begini, orang Marawi bilang, kita mau buat apa? Pemerintah sudah curhat. Sebuah kota Belu ini sampai hari ini saya mengatakan Belu yang orang bilang Belu yang dulu waktu pergi zaman sekolah di tanah orang sebut Belu, orang tidak tahu. Orang selalu bilang oh ini Ambon, Timor. Tapi Belu hari ini seluruh mata ada di Kabupaten Belu karena orang yang tahu itu Belu itu adalah sebuah kabupaten perbatasan langsung dengan negara Republik Demokrat Timor Leste. Belu itu adalah kota perbatasan. Kota yang mulai indah. Belu itu adalah kota yang bersahabat untuk setiap orang. Tapi hari ini kita mau mengatakan Belu itu kota yang indah, kota yang ada perbatasan. Bagaimana orang masuk dari 2 jalur lampunya tidak ada. Oh ini kampung ke kota. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian kaum milenial, mari sisihkan 1.000-2.000. Kalau seandainya curhatan pemerintah itu betul, karena dana tersebut sudah direfocusing, oleh karena itu mari kita selamatkan. Kita isi di gardu yang dikatakan itu. Kita isi pulsa di situ. Ini cuma usul dan saran. Perubahan hanya mati di slogan saja, tidak. Pernyataan adik Guido mungkin bisa dijelaskan oleh pemerintah. Saya pikirnya hanya menyampaikan apa yang ditulis oleh media massa pada hari ini. Judul beritanya sangat menarik, luar biasa. Tepuk tangan. Luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin live saya cukup di sekian saja. Saya tidak mau perpanjang lagi. Setidaknya saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin tadi tidak sempat membaca berita yang menjadi trending topik di Kabupaten Belu pada hari ini. Dari dulu adalah Kabupaten Kakak. Siapa bilang Belu bukan Kabupaten Kakak? Adik, saya minta maaf Kakak, saya Rato. Kabupaten itu iya adik. Namanya kalau ada pemimpin di sini, seorang bupati disebut kabupaten. Adik bisa bandingkan antara kota mati dan kota hidup itu seperti apa? Ketika adik masuk dalam kabupaten di malam hari, tiba-tiba ada gelap gulita, kira-kira orang sebut itu kota mati atau kampung? Ini bahasa. Kalau misalnya Kakak Rato Mali juga peduli dengan Belu, oleh karena itu saya mengajak, kalau pemerintah sudah mencurahkan bahwa dana sudah refocusing, besok kita kumpul 1.000 supaya kita isi pulsa, supaya malam itu penerangan jalannya tetap ada. Ini cuma saran. Di mana pulsa yang beli? Malam Pak Dewan.
Bapak Dewan mereka lebih mengerti daripada kami masyarakat ini. Di mana pulsa yang beli? Ay, orang marah dengan pembahasa ini. Itu Bapak Dewan lebih yang mengerti. Sebagai lembaga perwakilan dari kami, mewakili kami masyarakat kabupaten, mungkin kami memohon kepada Bapak Dewan untuk bersuara, mewakili, memanggil pemerintah dan mempertanyakan. Belu terjadi lagi dengan kegelapan. Saya tidak tahu ini Mas Teo Binsasi. Tapi ketika orang masuk kabupaten di malam hari, orang lihat kalau gelapnya suatu kabupaten, mau pintu masuk kalau gelap, orang berpikir ini kampung ke kota. Itu menjadi satu pertanyaan mendasar. Oleh karena itu cukup saya akhiri live saya pada malam hari ini. Saya tidak mau mengulang-ulang bahasa yang sama. Tema live saya ini hanya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak sempat membaca berita yang populer pada hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah sama-sama kita memantau. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian dari mana mau datang masuk Kabupaten Belu, lihat kalau ada gelap, ini yang malam ini saya sampaikan. Bahwa pemerintah sudah menyampaikan. Oleh karena itu saya akhiri live saya pada malam hari ini. Apabila ada kata-kata saya, sikap dan tutur kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mohon dimaafkan. Inilah saya dengan apa adanya saya menyampaikan. Sebelum saya akhiri live saya pada malam ini, seperti biasa saya menyampaikan, kita ikuti protokol kesehatan. Kemanapun kita pergi, selalu menggunakan masker. Hindari kerumunan, sering-sering cuci tangan. Jangan lupa selalu berdoa. Selamat malam, semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlebih saya mendoakan supaya pemimpin Rai Belu ini menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu membawa Belu yang lebih baik. Salam hormat dari saya, salam berjuang, merdeka.